Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nenden Nuraini dengan nomor NPM 4523210144. Saya di sini akan menjelaskan tentang tugas besar praktikum algoritma dan pemrograman dengan nomor soal, yaitu nomor soal 57 dengan soal si pembayaran PAM dengan inputan. Di sini saya harus menggunakan selection atau seleksi, di mana seleksi ini saya gunakan di void pilih, yaitu di sini. Dan di fungsi prabayar, yaitu di sini. Setelah itu, saya juga harus menggunakan repetition atau pengulangan, di mana saya menggunakan pengulangan itu di sini. Di fungsi pilih. Yaitu menggunakan pengulangan 2, dimana nanti ketika kondisinya masih benar atau kita menekan Y atau kita menginput Y, maka pengulangan ini akan selalu berulang terus ketika kondisinya berakhir. Tapi kalau misalnya saat kondisi berakhir, nanti kita memilih tidak, nanti si program ini akan berhenti atau langsung dikeluarkan. Setelah itu saya harus menggunakan array, di mana array ini saya menggunakan array dengan nama Nuraini, dengan jumlah array itu 5, dan NDN dengan isi arraynya itu adalah pembayaran setiap 5 bulan, maksudnya pembayaran selama 5 bulan terakhir, dimana bulan pertama itu 300.000, bulan kedua 400.000, bulan ketiga 300.000, bulan keempat 500.000, dan bulan kelima 300.000 rupiah. Setelah itu saya harus menggunakan function, di mana di sini saya menggunakan function input data yang ini, yang berfungsi untuk menginput, untuk meminta inputan dari pengguna. Function pilih yang ini, void pilih, yang dimana nanti kita harus memilih antara kita akan melihat riwayat pembayaran yang telah kita bayarkan, atau kita akan melakukan pembayaran bulan ini, atau kita akan memilih untuk keluar dari program. Dan function prabayar yang ini. Nah, dimana nanti kita akan diminta untuk memilih, kita akan memilih untuk melakukan pembayaran di sini, di function prabayar. Terus yang terakhir saya harus menggunakan insertion, yaitu sort extending,
dimana saya menggunakan itu di void atau di fungsi pilih, dimana saya menggunakan yaitu di pasca bayar, yaitu di void atau di fungsi insertion sort di sini, yaitu nanti akan mengurutkan 5 bulan yang ini, array yang ini. Setelah nanti ditampilkan di sini, misalnya total bulan ke-1 300, total bulan kedua 400, ketiga 300, keempat 500, kelima 300. Nah, nanti karena itu acak nilainya ada yang besar ada yang kecil, dan nanti akan diurutkan dari yang terkecil hingga ke yang besar di sini. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang program yang saya buat, yaitu si pembayaran PAM dengan inputan, dimana saya menggunakan include IOString, terus include string karena saya menggunakan string, using namespace std, dimana saya menggunakan struct dengan nama pelanggan, dimana nanti struct ini akan menyimpan informasi pelanggan seperti nama, alamat, nomor telepon, dan nomor pelanggan. Di sini nanti ada string dengan nama, alamat, telepon, dan nomor telepon. Di sini saya menggunakan fungsi inputan data, void pilih, fungsi pilih, dan prabayar. Dan di sini ada kelas pasca bayar privat dengan tipe data integer dengan nama Nuraini, dan yang ini, dan double NDN atau yang ini, karena ini menggunakan data yang cukup besar, jadi saya menggunakan double. Terus pasca bayar Nuraini sama dengan 5. Karena di sini saya akan menampilkan 5 bulan terakhir pembayaran, itu besaran setiap bulannya berapa. Terus di sini NDN, ini besaran bulannya, keterangannya ada 300, 400, 300, 500, dan bulan terakhir atau bulan kelima yaitu 300.000. Di sini akan void, saya punya fungsi input di mana nanti akan menampilkan pembayaran selama Januari sampai dengan Mei atau 5 bulan itu, akan menampilkan ini bulan for INTI sama dengan 0, jika I kurang dari Nuraini maka I++, maka akan tampil total bulan ke 1, nanti kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Setelah itu saya ada fungsi tampil, dimana nanti for dengan tipe data integer AN, jika AN sama dengan 0, AN kurang dari Nuraini, AN++, maka akan tampil NDN yang ini, AN. Setelah itu di sini nanti saya akan menampilkan fungsi insert short, dimana nanti untuk tipe datanya integer I, K, dan J, dimana nanti akan melakukan sort, dimana for I sama dengan 1, I kurang dari Nuraini, I++, K sama dengan NDN I, J sama dengan I kurang dari 1, while J lebih dari atau sama dengan 0, jika J lebih dari atau sama dengan 0, dan NDN J lebih dari K, maka NDN J tambah 1 sama dengan NDN J, J
J sama dengan J dikurang 1. NDN J tambah 1 sama dengan G. Maka nanti kita akan menampilkan void tampil yang ini, yang sudah di sort. Setelah itu ada void inputan data pelanggan, di mana fungsi ini berfungsi untuk menginput inputan data dari pengguna, yaitu nama. Nanti kita akan disuruh untuk memasukkan nama, memasukkan nomor pelanggan, alamat, dan nomor telepon. Selanjutnya ada fungsi prabayar. Nanti fungsi ini berfungsi untuk menampilkan daftar harga pembayaran PAM untuk prabayar. Dan nanti kita di sini disuruh untuk memilih prabayar 1, 2, atau 3. Nah, nanti di sini kita akan disuruh untuk memasukkan void prabayar. Nah, di void prabayar ini nanti kita akan menampilkan daftar harga pembayaran PAM untuk prabayar, dan nanti di sini kita akan disuruh untuk memilih. Nah, misalnya pilih 1, 2, atau 3 sesuai dengan nama kita. Dan nanti di sini akan tampil nama kita, total tunggakan bulan ini. Nah, nanti di sini ada kondisi di switch case 1. Nanti kalau kita misalnya memilih 1, nanti kita akan tampil Anda akan membayar tunggakan PAM sebesar 300.000. Segera lakukan pembayaran dengan via billing 534313247247. Terus akan tampil juga pembayaran hanya dapat dilakukan melalui Bank BCA atau BRI. Klik. Misalnya jika kita memilih case 2, maka nanti Anda akan membayar tunggakan PAM sebesar Rp400.000. Segera lakukan pembayaran dengan via billing 5343132447. Pembayaran hanya dapat dilakukan melalui Bank BCA atau BRI. Terus kalau misalnya kondisinya kita memilih yang kondisi 3, maka akan tampil, akan di print Anda akan membayar tunggakan PAM sebesar Rp500.000. Segera lakukan pembayaran dengan via billing 5343132447. Pembayaran hanya dilakukan melalui pembayaran BCA atau BRI. Nah, kalau misalnya kalau misalnya kita memilih bukan 1, 2, atau 3 yang sesuai dengan yang diminta, maka akan tampil nominal yang Anda pilih tidak tersedia. Setelah itu, saya ada fungsi pilih, di mana nanti fungsi pilih ini sebagai menu utama yang memberikan opsi kepada pengguna untuk memilih antara pembayaran pasca bayar, atau misalnya kita akan melakukan pembayaran bulan ini dan 0 untuk keluar, di mana do checkout and the line checkout. Nanti akan tampil menu pilihan. Yang pertama pasca bayar, yang kedua prabayar, yang ketiga 0 atau keluar. Nanti akan tampil menu pilihan. Tampil juga pilih yang Anda inginkan, 1, 2, atau 0. Nanti masukkan pilihan. Nah, nanti di sini ada kondisi kalau misalnya kita memilih 1, maka kita akan memanggil fungsi input pasca bayar. Pasca bayar input, yaitu yang di sini. Nanti yang tampil itu yang ini.
kalau misalnya nanti kita memilih yang ini, kita akan diarahkan ke prabayar, ke fungsi prabayar, yaitu yang ini. Nanti kalau misalnya kita memilih 1, nah nanti akan muncul yang ini. Misalnya kita milih 1, nanti akan muncul seperti ini. Nah, setelah itu maka akan ada kondisi di mana kita harus memilih yaitu case 2, yaitu pembayaran prabayar, cat bayar. Nanti kita akan diarahkan akan melakukan pembayaran atau tidak. Nah, nanti kondisinya nanti kita dipilih mau pilih A atau B. Jadi kalau misalnya kita pilih A, nanti akan tampil selamat tagihan Anda telah lunas, terus terima kasih telah menggunakan layanan kami. Kalau misalnya kita memilih kondisi B, nanti kita akan muncul mohon segera dilunasi tagihan Anda, terima kasih. Terus kalau misalnya tidak dua-duanya, yang ini tidak ada di sini, artinya nanti pilihan Anda tidak valid. Nah, yang ini case 0 nanti akan tampil terima kasih keluar dari program default, pilihan tidak valid. Kalau misalnya kita memilih tidak ada pilihannya, misalnya sembarang, bukan 1 atau 2 atau 0 gitu. Nah, di sini fungsi dimana nanti akan looping terkait kondisi ini. Jadi setelah kondisi selesai, setelah yang kita pilih, nanti akan selalu ditanya nih, apakah kita akan kembali ke menu utama, ya atau tidak. Nah, misalnya kalau kita milih tidak sama dengan Y, maka program akan berakhir. Tapi kalau misalnya kita memilih Y, nanti program atau looping akan kembali ke atas lagi. Jadi program atau loopingan ini akan terus looping kalau misalnya kondisinya tetap true. Nah, kalau misalnya kondisinya tidak true, nah ini akan berakhir programnya. Nah, di sini nt main, dimana nanti kita akan menampilkan nama pelanggan, nomor pelanggan, alamat, nomor telepon, dan nanti akan menampilkan selamat datang, nama pelanggan dengan nomor yang sudah kita masukkan tadi, terus data alamatnya dan nomor teleponnya. Terus di sini kita memanggil fungsi pilih untuk menampilkan menu utama, dan selesai. Kita coba di confirm. Tentu kita
kita masukkan nama, dan nomor pelanggan misalnya 233567, alamat Cipu, nomor telepon 0845675432. Nah, di sini nanti selamat datang akan muncul seperti ini. Nah, nanti kita disuruh milih, misalnya kita pasca bayar untuk melihat pembayaran bulan-bulan 5 bulan yang lalu. Nah, maka akan muncul seperti ini. Pilih pembayaran selama Januari sampai dengan Mei, di mana total bulan ke-1 300, setelah itu riwayat pembayaran dari yang kecil ke yang besar. Terus apakah Anda ingin kembali ke menu utama, misalnya ya. Terus kita akan melakukan pembayaran bulan ini. Kita cari nama kita, tuh Nenden, berarti pilih 1. Nah, Anda akan membayar tunggakan PAN sebesar 300.000 setelah lakukan pembayaran. Yang pilih CA. Apakah Anda sudah melakukan pembayaran? Pilih ya. Nah, selamat, tagihan Anda telah lunas. Terima kasih telah menggunakan layanan kami. Apakah Anda ingin kembali ke menu pertama, misalnya ya. Terus pilih pembayaran, misalnya 2 misalnya. Kalau misalnya kita memilih tidak, maka akan muncul seperti mohon segera dilunasi tagihan Anda. Terima kasih. Apakah Anda ingin kembali ke menu utama? Tidak. Maka kondisi akan berakhir atau program akan berakhir, akan muncul terima kasih, keluar dari program. Mungkin seperti itu. Mungkin sampai di sini penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.